saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat berkumpul kembali. Kita akan menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, karena Tuhan luar biasa dalam setiap hidup kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam segala hal yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kau selalu ada buat kami. Itu semua karena kemurahan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah yang hidup Tuhan. Kau Allah yang hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hidup karena anugerah-Mu.
mampu sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk melayani Engkau. Kami siap untuk menikmati kasih yang luar biasa dari Engkau. Siapkan hati kami dan pikiran kami. Jauhkan segala hal yang tidak berkenan di hadapanku. Kami hanya tertuju kepada Engkau untuk menyenangkan hatimu, untuk semua untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kami siap untuk melayani Engkau. Kami siap untuk menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini meskipun mungkin mendung ya, sudah hujan gerimis tadi saya berangkat, tapi kita ada di sini, Tuhan memberikan kemenangan, kita bisa hadir di sini, itu adalah kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita ya, Bapak Ibu semuanya. Kita akan menikmati kasih Tuhan yang luar biasa, kita akan nikmati banyak hal yang terjadi dalam hidup kita ya. Tapi karena kita diberi kekuatan Tuhan yang luar biasa, kita sampai di sini dengan keadaan yang mungkin sehat, yang saat ini mungkin mahal harganya kesehatan itu. Kami bersyukur kita diberi kesehatan untuk bisa datang di tempat ini. Kita akan nyanyikan satu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Biasa dalam seminggu ini. Mungkin Bapak Ibu yang tidak kuat berdiri, monggo silakan duduk.
saya hari Minggu itu saya datang pagi ya, datang ibadah pagi. Setelah itu saya pergi sama suami saya. Di tengah perjalanan anak saya yang perempuan itu WA sama saya, "Ibu, saya enggak berangkat ke gereja." Gitu. Lah napa nak? Lah aku ditinggal kakak. Gitu. Lah kamu kesiangan nak? Lah kamu kesiangan bangunnya. Lah ditinggal kakak ya seperti itu. Lah terus delalah saya itu berpikir gini di tengah perjalanan itu, wah firman Tuhan itu pas banget kalau yang disampaikan Om Sur tadi ya. Kalau kita sebagai anak kecil kita berangkat ke gereja itu mungkin karena takut sama orang tuanya atau takut sama bapaknya ataupun mungkin karena tugas dari sekolah. Tapi orang yang benar-benar dewasa dalam Tuhan, kita ke gereja itu memang perlu ya, memang perlu Tuhan. Dan itu saya rasakan benar, benar ya Pak. Saya bilang sama suami saya, bilang ya Pak, firman Tuhan tadi Om Sur yang menyampaikan tadi benar-benar nyata ya. Memang kalau kita benar-benar mungkin dewasa rohani dalam Tuhan ya, kita apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi, kita sangat perlu Tuhan. Makanya setiap apapun saya juga kelingan sama kehidupan kecil saya ya. Bapak saya itu senantiasa mengajarkan saya, apapun yang terjadi, masalah apapun kowe aja lali salat 5 waktu. Itu yang bapak saya apapun yang saya dengar dari kecil itu, apapun pokok men ojo lali salat 5 waktu kuwi ojo lali, ojo mbok tinggalke. Sak beling-belingmu, sak kasarane sak sibuk-sibukmu ojo lali salat 5 waktu. Nah, itu saya gadok-gadokke. Oh iya bener. Kita kadang-kadang kita berangkat ke gereja, itu maaf Bapak Ibu semua ya, bukan saya sok gimana, tapi saya yang merasakan ya. Mangkat seminggu pisan sak jam we kadang-kadang rasane malas arasan pemeneh nek kalau hujan gini enak turu rasa nang gereja seperti itu ya. Tapi kalau kita benar-benar perlu Tuhan, apapun yang terjadi, kita senantiasa pengen ketemu Tuhan, pengen menikmati Tuhan. Itu biarlah ini menjadi komitmen saya pribadi, mungkin juga Bapak Ibu semuanya, bahwa kita tidak bisa tanpa Tuhan. Kita tidak mampu dalam keadaan mungkin seperti ini yang mungkin semua orang mengalami hal yang sama, kesulitan, ekonomi, kesehatan. Kita hanya punya satu Tuhan yang luar biasa, sumber pengharapan dari segalanya. Itu saya rasakan, mungkin Bapak Ibu semua juga merasakan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan siapkan hati kita akan menikmati kasih Tuhan melalui firman Tuhan. Kita akan sambut pujian ini Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mengasihi kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Engkau
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur pada pagi hari ini. Engkau yang masih memberikan kami semua kesempatan Tuhan untuk bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih Engkau lalui pandemi yang saat ini semakin menurun. Terima kasih Tuhan untuk kota tercinta yang telah Kau berikan buat kami penjagaan-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur senantiasa kepada Engkau Allah, Tuhan semesta alam, yang senantiasa menjagai kami, memelihara kehidupan kami. Sampai pada pagi hari ini kami kedapatan semua dalam keadaan yang baik. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami senantiasa berucap syukur. Amin. Shalom. Apa kabar? Itu slogannya GBI ya. Apa kabar? Luar biasa. Sehat. Ya, kita semua bersyukur ya. Hari-hari ini COVID semakin menurun. Tapi menurut saya ini bukan klise ya, tapi setiap kita tetap harus waspada. Karena varian-varian baru itu masih muncul. Hari-hari ini kalian semua saya yakin udah tahu ada varian MU ya yang beredar, dan itu diperkirakan kalau dia explode atau meledak itu bisa lebih dahsyat lagi karena dia bisa mengakali imun. Jadi dia bisa menyerang walaupun tubuh itu sudah imun. Kita berdoa agar hal ini nggak terjadi supaya bangsa kita ini dan kita ini masih bisa tetap beribadah. Saya rindu loh setiap ibadah itu bisa 2 jam lebih. Ini terasa sangat singkat sekali ya. Tadi saat kita memuji Tuhan itu menurut saya Roh Kudus bilang belum belum cukup. Jadi saya sekarang ibadahnya itu Minggu sore. Jadi kami membuat ibadah Minggu sore. Karena itu tidak ada lagi ibadah yang kedua, jadi kami bisa tarik lebih panjang. Kami bisa menyembah lebih banyak lagi. Yaitu menyenangkan hati Tuhan. Karena kita semua adalah diciptakan Tuhan untuk apa ya? Untuk menjadi penyembah-penyembah Dia ya. Jadi Tuhan itu senang sekali kalau kita datang, kita nyembah Dia. Dan nyembah itu nggak perlu harus di gereja sebenarnya. Jadi setiap pagi kita saat teduh di rumah, itu waktu yang terbaik saat kita bangun tidur, kita datang untuk memuliakan Dia. Amin. Ya, di situ kamu akan bertemu dengan Tuhanmu, dengan Roh Kudus. Dia akan mengurapimu, Dia akan menjagaimu sepanjang perjalanan hidupmu pada hari itu, sehingga kamu terpelihara dalam keadaan damai sejahtera dan sukacita. Amin. Karena berkat Tuhan itu senantiasa baru setiap pagi. Jadi kita ambil itu berkat tiap pagi untuk memberi kekuatan kita selama sepanjang hari. Jadi apapun yang kita hadapi dalam hari tersebut, kita sudah menjadi kuat. Kenapa? Karena kita sudah dibekali. Ibarat kita sekarang sudah diimun. Jadi kita berhadapan dengan teman-teman, dengan yang lain akan lebih pede. Gitu ya. Kalau dianalogikan, saya udah booster Bapak Ibu sekalian. Saya sudah vaksin yang ketiga, vaksin Moderna. Waktu divaksin, wah luar biasa. Ada yang pernah ngalamin di sini vaksin Moderna? Itu jauh lebih kuat dari vaksin Sinovac dan lain-lain ya. Oke, itu intermezzo saja. Jadi kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Beberapa waktu yang lalu, Tuhan itu menyampaikan sesuatu buat saya. Itu bukan mimpi, saya tahu. Dia menyampaikan perkataan sampai 3 kali dalam tidur itu. Dia gak bilang firmannya, cuman dia bilang 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Itu sampai 3 kali.
Saya bangun dari tidur, saya bilang sama istri saya, "Sri, gua dapat pesan loh dari Tuhan tentang ayat ini." Saya pelajari ayat itu, saya pelajari sampai hari ini saya masih mencari apa yang Tuhan kehendaki bagi kami, bagi saya untuk bisa membuat firman tersebut itu menjadi rema dalam kehidupan. Kadang Tuhan itu kalau bicara sama kita itu nggak seperti kita bicara begini ya, gamblang begitu ya, langsung disampaikan. Ya kadang dia bicara gitu, tapi kadang-kadang itu dia memberikan sesuatu yang membuat kita itu selalu selalu punya niat untuk membuat atau mengejar apa yang dia katakan itu supaya kita ngerti. Di Amsal itu ada bilang gini loh, kemuliaan Allah ialah apa? Merahasiakan sesuatu. Amsal bilang kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu itu. Kamu dan saya adalah raja. Jadi Tuhan berikan firman, logos itu untuk kau jadikan menjadi rema dalam kehidupanmu. Itu ada rahasia. Karena setiap firman Tuhan itu dimensinya itu bukan dimensi 3 saja. Tapi dia dimensinya itu berlipat-lipat. Satu firman itu bisa direalisasikan dalam banyak dimensi. Jadi jangan berpikir kalau kita sudah baca firman, baca Alkitab, udah khatam katanya, dari Kejadian sampai Wahyu, oh it's enough, udah cukup buat saya. No. Firman Tuhan itu harus kita gali setiap hari. Kita mengerti sesuatu yang baru. Itu yang membuat level kita itu naik semakin hari semakin tinggi. Tuhan bilang hendaklah kamu sempurna seperti aku sempurna. Jadi kita perlu mencari, mencapai. Tuhan bilang minta, cari, kan gitu ya. Itu bukan hanya sekedar berkat jasmani loh. Tuhan baru ajarin saya. Kalau dia suruh meminta, dia suruh mencari, itu bukan sekedar berkat jasmani. Tuhan itu gak terlalu peduli dengan masalah jasmani. Amin. Yang dia pedulikan adalah untuk kemuliaan Engkau. Jadi saya sedang mengajar jemaat saya, minta itu gak usah urusin mengenai perkara-perkara duniawi, no. Tuhan bilang rambut di kepalamu aku hitung. Burung pipit yang gak ada harganya, itu aku pelihara. Emang janji itu bohong? Enggak. Itu benar-benar, kalau Tuhan ngomong itu pasti benar. Kalau dia bilang carilah dulu kerajaanku dan segala kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Dan itu benar, itu sangat benar. Artinya kita semua dalam kehidupan kita, selain kita bekerja, mencari nafkah, yang paling utama yang Tuhan kehendaki adalah mencari rahasia yang Tuhan berikan itu. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Kemuliaan raja adalah menyelidiki sesuatu itu. Dan tiap pagi saya saat teduh saya selidiki firman tersebut. Saya tanya, apa Tuhan maksudmu? Bapak itu seperti ini loh. Seperti saya ini bapak. Saya punya anak. Waktu anak saya kecil, saya sering ajak dia main umpet-umpetan. Mana yang bapak di sini? Sering gak ajak anakmu main umpet-umpetan? Iya toh? Kamu sembunyi toh, kamu sembunyi di satu tempat, anakmu nyari toh, anakmu cari sana sini nggak ketemu. Papa di sini, kamu tarik lagi tempat lain. Tuhan kita seperti itu. Emang dia iseng main tak umpet sama kamu? Enggak. Coba bayangkan ya, kalau anakmu lagi main tak umpet sama kamu, pada saat dia menemukan kamu, yang suka cita siapa? Anak toh, dia akan teriak, "Pak, aku dapat." Itu Tuhan. Itu Tuhan. Saat engkau menemukan rahasia yang Tuhan berikan kepada kita, itu iman kita akan meledak. Amin. Engkau akan bisa bersaksi menyatakan Tuhan itu hidup. Bukan Tuhan yang sekedar firman yang mati logos, enggak. Itu yang Tuhan inginkan buat engkau dan saya hari-hari ini. Ayo, uji Tuhan, ujilah aku, kata Tuhan. Kita lihat bahwa Allah yang kita muliakan, yang kita sembah itu sungguh hidup. Sungguh dia bisa memberikan yang terbaik buat engkau dan saya.
Nah, susahnya kita ini, kita sudah ditebus. Saudara dan saya percaya di tempat ini semua sudah ditebus. Engkau sudah dilahirkan baru, saya dilahirkan baru. Rohmu lahir dari benih yang tidak fana lagi, dari benih ilahi yang tidak lagi bisa berbuat dosa. Itu engkau dan saya secara roh. Engkau tidak bisa menimbulkan roh yang baru untuk membuat engkau bisa berkomunikasi sama Tuhan. Enggak bisa. Seperti tadi si Mbak bilang, suruh 5 kali tiap hari. Sama jemaat saya di Warak itu semua juga muslim. Udah 30 lebih hari ini kita kumpulkan. Itu ibadahnya itu luar biasa. Anak-anaknya saya kalau lihat, kalau setiap sore mereka ngaji ya, itu luar biasa anak kecil. Coba bayangin kita itu, aduh anak-anaknya leha-leha gitu kan, tidak seperti dia. Tapi upaya yang dilakukan sama manusia itu sehebat apapun tidak bisa membuat komunikasi kita dengan Tuhan tercipta. Amin. Jadi engkau dan saya berkali-kali saya bilang itu sangat amat beruntung. Kalau engkau bisa percaya sama Tuhan. Enggak boleh sia-siakan keselamatan itu. Itu bukan usahamu, bukan usaha kami, bukan usaha saya. Tapi itu diberikan sebagai modal awal sertifikat buat kalian dan buat saya. Jadi Tuhan pungut kita semua itu dari lumpur, dijadikan anaknya. Lah problemnya hari ini kita itu sering tidak bisa melihat apa yang Tuhan lihat terhadap kita. Nangkep maksud saya? Seringkali kita hari-hari ini tidak bisa melihat dari dimensi ilahi yang memandang dan melihat kita seperti Allah melihat kita. Yang kita lihat terhadap orang lain, terhadap diri kita sendiri adalah kita menjudge, mengadili diri kita secara standar dunia. Itu makanya kalau ditanya, ayo kita pelayan, aku ini bisa apa? Ayo ikut dalam tim doa, aku gak bisa doa. Ayo ikut jadi singer, aku gak bisa nyanyi. Itu standar daging, standar dunia yang membuat engkau rendah, gak bisa bertumbuh. Tapi Allah gak melihat engkau seperti itu. Istri saya waktu keluar dari mobil dia tanya, kenapa ya manusia diciptakan hidungnya pesek, hidungnya mancung? Dia tanya gitu. Pasti saat dia pakai masker turun terus, karena hidung dia gak mancung. Tapi Tuhan gak pernah ngelihat kita itu sebagai manusia yang pesek, yang jelek. No, amin. Di Mazmur pasal 139 Tuhan bilang loh, Tuhan bilang gini loh, selagi engkau bakal anak, aku merajut tulangmu. Aku membentuk engkau, menjadikan engkau mulia. Namamu sudah kucatat dalam kitab kehidupan sebelum dunia dijadikan. Engkau dan saya itu dahsyat di mata Tuhan. Amin. Itu Tuhan ngelihatmu seperti itu. Betapa kita itu menista Tuhan. Betapa kita tidak mensyukuri Tuhan. Betapa kita tidak bisa menyenangkan hatinya saat engkau melihat dirimu seperti dunia melihatmu. Amin. Ngerti maksud saya? Kalau sudut pandang kita secara daging, secara dunia, kita menilai diri kita, aku ini pendek, aku ini gak sekolahan, aku ini gak bisa apa-apa. Itu sebenarnya engkau sedang menista Tuhan. Walaupun engkau beribadah seperti tadi, mengangkat tangan, menyembah Dia, itu keluar dari mulutmu saja. Hati yang percaya, yang dari Tuhan, itu yang bisa mensyukuri segala sesuatu tanpa melihat keadaan yang terjadi di sekelilingmu. Amin. Jemaat saya kemarin WA saya. Saya kalau ngomong jemaat bukan seperti Pak Suradi loh, punya gereja, enggak. Saya itu cuma punya komsel di Warak, saya kumpuli itu orang-orang yang mau mengenal Tuhan. Ada banyak di sana, 30 lebih. Terus saya bilang jemaat saya, karena saya ditugaskan Tuhan untuk mengayomi mereka. Ternyata jadi gembala itu amat sangat sulit. Jadi kalau kalian punya Pak Suradi, punya Ibu Suradi, syukur. Saya ngalamin jadi gembala itu gak gampang.
Begitu banyak persoalan dari mereka, semuanya datangin ke kita. Istri saya sampai gitu kan. Tapi saya bilang bagus buat lu, udah digosok. Iya, mungkin selama ini dia pikir aku sudah benar gitu kan. Tapi ternyata belum benar. Disikat habis kiri kanan. Dan mereka juga orang-orang luar biasa dari kalangan bawah. Jadi tabiat karakter ilahinya belum ada. Tapi lewat peristiwa itu Pak Suradi, bersyukurlah kamu jadi gembala, Bu. Ya toh, segala macam tipe dari jemaat itu kita mesti pahami dan kita harus ayomi mereka. Betul ya? Saya baru tahu. Jadi kalau saya ngomong saya jemaat itu bukan jemaat seperti gereja ini, bukan maksud saya. Nah, salah satu jemaat saya kemarin WA, Pak, kenapa ya doa saya itu nggak dijawab-jawab? Doa orang lain kok dijawab ya? Padahal saya sudah puasa, saya sudah lakukan ini, saya sudah melakukan hal yang baik loh Tuhan. Saya lihat memang dia berubah. Dia berubah menjadi yang baik dari orang jalanan. Allah udahlah kayak gituan lah, masuk penjara bolak-balik semua badannya tato kiri kanan belakang depan. Saya nggak tahu di bagian belakang pantatnya ini tato apa enggak. Tapi semuanya tato. Tapi dia sudah melakukan yang terbaik. Tapi dia masih ngomong begitu. Saya jawab begini, coba jawab saya. Tuhan itu adalah raja buat kamu atau karyawan kamu? Saya teman, sebelum saya jawab, saya tanya kamu dulu. Nah, kadang itu kita ya nggak bisa bertumbuh karena kita melihat Tuhan itu adalah sebagai kita punya jongos. Saya ngomong kasar di sini. Maksudnya jongos itu apa? Aku perintahkan, aku minta, aku harus dituruti. Saat aku tidak dapat apa yang aku inginkan, aku akan datang sama Tuhan nanya seperti jemaat saya yang ini nanya. Nanya sama Tuhan, boleh gak? Ya boleh. Tapi pertanyaan yang model kayak gituan menunjukkan bahwa engkau dan saya itu tidak dewasa. Itu pertanyaan anak-anak. Amin. Apakah kita yang sudah berpuluh-puluh tahun hidup dalam Tuhan masih seperti anak-anak? Lah, kalau kamu anak-anak, nanti kamu diangkat ke surga, tempatmu seperti anak-anak. Mau ya? Dapat apa? Dapat kamar kecil, ranjangnya kecil, gitu toh? Enggak mau toh? Kita di surga kan kita ingin dapat kemuliaan Tuhan, dan itu Tuhan janjikan. Kita mau memerintah sebagai raja di dalam kerajaan 1000 tahun. Amin. Jangan bilang saya enggak bisa. No. Tuhan yang bilang loh. Engkau akan menjadi, di 1 Petrus dibilang engkau adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Itu Tuhan melihatmu, Tuhan melihat saya. Itu adalah masa depanmu, masa depan saya. Kita akan menjadi imam-imam yang rajani, kita akan menjadi bangsa yang kudus. Itu Tuhan kehendaki. Jangan bilang aku gak mau aku jadi orang Kristen seperti ini aja. Enggak. Kalau engkau bicara seperti itu, berarti engkau tidak taat sama firman Tuhan. Amin. Jadi pada pagi hari ini saya mau bukakan sesuatu. Lihat dirimu seperti Tuhan melihatmu. Kita semua itu punya potensi yang begitu luar biasa. Hebat. Dan apa sih sebenarnya maksud Tuhan untuk memilih kamu? Seperti tadi saya bilang, selain menjadi makhluk yang menyembah Dia, ada sesuatu tugas dari Tuhan yang diperintahkan untuk Dia. Dan sebagian kita kemungkinan belum melakukan itu. Kita mau hidup kata menyenangkan hati Tuhan, seperti lagu sebelum firman kah? Apa bilangnya? Apa lagi? Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ayo coba lagu ini kita praktekkan. Apa yang membuat hidup kita itu bisa menyenangkan Tuhan? Pertama saya bilang tadi, lihatlah engkau dirimu sendiri seperti Tuhan melihatmu. Itu yang pertama. Dan kedua, kamu mesti ngerti bahwa iblis itu gak suka kalau engkau lihat itu.
Dia akan push kamu, tekan terus kamu supaya engkau melihat dirimu seperti dunia lihat. Kenapa dia mau begitu? Supaya kamu gak bisa bangkit menjadi makhluk penyembah. Sedangkan Tuhan hari-hari ini sedang mencari makhluk yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Tujuannya apa? Saat engkau datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, engkau akan ketemu dia. Amin. Amin. Caramu untuk ketemu Tuhan bukan hanya sekedar ibadah ke gereja seperti ini. Ini baik. Caramu untuk ketemu Tuhan bukan hanya sekedar memberi persembahan. Itu baik. Tapi yang terbaik dari amat yang terbaik, ketemu Tuhan saat engkau engage dengan dia dalam roh dengan roh. Amin. Amin. Nangkep ya? Saat engkau datang dengan dia dalam roh, ketemu dalam roh. Allah itu roh. Setiap orang yang menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi iblis gak suka. Karena saat engkau jadi makhluk penyembah, engkau akan ketemu dia. Saat engkau akan ketemu dia, engkau akan dapat rema. Saat engkau dapat rema, engkau akan tumbuh luar biasa dalam hidupmu. Amin. Iblis gak suka. Dia akan push kamu, tekan kamu terus supaya kamu menjadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Pola pikirmu, jiwamu, akal budimu akan ditekan terus sama dia. Tapi pagi ini katakan, firman itu memerdekakan. Amin. Amin. Tuhan kan bilang, firman itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu kalau engkau mengerti, engkau pahami, itu akan memerdekakan kamu. Kalau engkau merdeka, artinya segala sesuatu sudah lepas darimu. Amin. Paulus bilang penderitaan apapun, semuanya, kesakitan, kelaparan, kematian, siapa yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Nah itu yang Tuhan inginkan, menjadi dewasa dalam roh. Saat engkau ketemu dia dalam posisi seperti itu, maka Matius pasal 28 itu harus kau genapi. Ada yang tahu Matius pasal 28 ngomong apa? Pasal 18, pasal 28 ayat 18. Apa bilangnya? Kata tadi, ku tahu Tuhan firman-Mu. Terakhir apa? Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ulang lagi. Menyenangkan hatimu sampai 3 kali. Menyenangkan, dipanjangin. Hatimu, semua tepuk tangan, pelak gitu kan. Nah sekarang Tuhan bilang gini, untuk menyenangkanku, engkau harus ikut perintahku. Benar ya? Bapak sama anak akan menyenangkan hati bapak kalau si anak nuruti perintah bapak. Amin. Semua gitu ya. Nah perintah bapak apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Amin. Di tangan Tuhan Yesus. Karena itu pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ujungnya, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang mau hidupnya mau disertai sama Tuhan? Coba angkat tangan. Ojo sungkan di hadapan Tuhan. Kamu gak angkat tangan sama saya, tapi angkat tangan sama Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya. Siapa yang mau disertai Tuhan? Amin. Amin. Percuma kita ibadah kalau kita tidak disertai Tuhan. Ada banyak orang di sana di luar Kristen yang beribadah, tapi tidak disertai Tuhan. Sia-sia ibadahnya. Tapi kita tidak sia-sia. Amin. Kita disertai Tuhan. Itu iman kita loh. Saya lagi tidak mengenyek yang lain. Enggak, itu iman percaya saya. Makanya saya ngomong seperti itu. Orang lain mau percaya enggak, itu terserah. Kan iman seperti itu ya. Jadi kalau kita mau hidup disertai Tuhan, di ujungnya ini tadi, maka itu apa? 2 perintahnya. Kita pergi, jadikan semua bangsa muridku. Bagaimana aku bisa membuat bangsa muridku? Aku kan tidak pelayanan full time. Aku kan bukan sekolah teologi. Aku kan gak belajar Islamologi.
Saya mau kasih tahu ya Bapak Ibu sekalian. Kita bertumbuh itu karena apa? Di Warak. Bukan karena saya, karena mereka. Saya cuma bilang, engkau itu harus jadi panutan Tuhan. Murid Yesus, Matius pasal 28, dia tetanggamu. Dia tetanggamu. Ada gak yang belum percaya sama Tuhan? Ada gak yang lagi dalam kesusahan? Ada gak saudaramu yang Kristen tapi gak pernah ke gereja? Ayo ajak dia. Ajak dia. Sekali gak mau, ajak lagi. Sekali gak mau, ajak lagi. Kemarin itu ada peristiwa gini, saya jelasin ke kalian ya. Ada satu orang punya tetangga, tetangganya sakit keras. Gak ada yang mengurus karena orang ini pemabuk. Sampah masyarakat, dia jadi pengemis. Gak tahu kalau ada orang lain, misalnya Pak Pendeta lain datang lihat dia mau ditebus. Orang ini datang, bawa dia ke dokter. Lapor saya, Pak, saya bawa orang ini ke dokter ya. Ya pergi, aku lagi kerja. Pengobatannya aku beresin semua. Ajak aja dia. Diajak. Balik ke rumah, gak bisa sembuh. Akhirnya meninggal. Ninggalin anak sama 2, sama istri 1. Istrinya pengemis. Gak ada yang ngurus. Dia ngomong lagi, Pak, ini gak ada yang ngurus, Pak. Wes, beresin semua. Pemakamannya segala macam sebelum dia meninggal. Kamu udah berdoa gak? Sudah diterima? Sudah, Pak. Sudah didoain sama teman-teman kita semua. Wes, amin. Oke. Tak beresin semua. Apa hasilnya setelah suaminya meninggal? Anaknya 2 orang ikut Tuhan. Hari ini belajar main tamborin. Itu caranya menginjili. Amin. Amin. Itu gak perlu sekolah teologi. Saya gak ngomong bahwa sekolah teologi gak perlu loh. Jangan salah sangka. Tapi setiap orang bisa lakukan hal itu. Amin. It's very simple. Lihat sekelilingmu, lihat saudaramu. Saya punya satu jemaat, dia jadi kepala keamanan di Taman Kota situ, namanya si Dipo. Wah, ini juga garang orang. Ada yang kenal gak? Ada yang kenal namanya si Dipo? Itu kepala keamanan Taman Kota, sering gebukin orang situ. Ya, dia punya tetangga Kristen dari lahir, tapi jarang ke gereja. Dia cuma bilang, yuk ke gereja di Warak itu enak loh, suasananya enak loh. Ujungnya Pak Leo itu kalau selesai kasih makanan. Selalu bikinin makanan. Salah gak? Enggak toh, saya kan menjamu orang untuk membuat dia datang. Ya toh, saya gak bilang gue kasih duit supaya percaya Yesus, kan gak boleh. Tapi kalau datang sekedar mungkin dia niatnya, oh iya ya ada makanan enak ya, ada teman-teman ngobrol-ngobrol gitu, senang gitu. Begitu ke sana dia terima Tuhan Yesus, dengar firman, oh dia bilang, aku mau ke gereja lagi Pak. Hatiku dulu beku, sekarang itu aku rasa ada api di sini. Nah itu tuh ketemu tuh, gampang gak? Gampang. Cuma cara seperti itu aja. Amin. Ayo kita praktek gitu loh. Ajak teman, saudaramu, orang tuamu, mungkin anakmu yang gak mau ke gereja. Ayo coba diajak. Kita mau genapi firman Tuhan yang ini. Setiap orang itu ada ambil bagiannya. Pak Suradi itu sama ibu pasti akan senang kalau kamu bawa jiwa-jiwa baru. Tiap minggu ada lagi. Kemarin saya ngomong sama Pak Harun, kamu udah baptis orang berapa? 10? Lebih dari 30 Pak, amin. Itu jemaat Warak. Tiap orang punya bagiannya masing-masing, amin. Saya punya bagiannya. Tapi yang bekerja di ujung tombak itu sebenarnya mereka. Kamu ini loh. Yang tahu wilayah kamu sendiri. Ayo kita bergerak. Hari-hari ini Tuhan sedang ingin melihat. Percayalah, kalau kita aktif di situ ya, ada satu rencana Tuhan. Salah 3 ini pasti penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Saya sangat percaya loh. Akan ada yang namanya revival dari kota ini. Kapan saya nggak tahu. Tuhan lagi gerakin nih setiap umat-umatnya. Ya, ayo, api Tuhan taruh di hatimu. Akan ada mukjizat, ada kuasa pada waktu Tuhan. Saat apa? Saat yang namanya jemaat umat Tuhan di kota Salatiga ini sadar, bangkit, menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Melakukan amanat agungnya. Amin. Kita akan melihat misalnya orang-orang yang sakit disembuhkan di gereja-gereja. Haleluya. Saya punya, Tuhan taruh itu di sini lama. Satu saat engkau akan melihat. Saya nggak perlu tanya sama Tuhan hari ini, Tuhan nggak perlu.
Yang perlu saya harus persiapkan diri. Kalian semua harus persiapkan diri di tempat ini. Menyongsong revival itu. Dan ini gak bohong. Pendoa syafaat datang dari seluruh dunia. Berdoa. Dia ngomong Salatiga akan ada revival. Mana tahu orang dari luar negeri yang namanya Salatiga kota kecil. Teman saya kalau ngomong Salatiga di mana itu Leh? Gak tahu. Semarang dia tahu. Tapi orang yang dari ujung Berung sana yang gak kenal Salatiga berdoa, Tuhan bilang Salatiga akan penuh dengan kemuliaan. Itu terjadi udah belasan tahun yang lalu. Apa Tuhan tidak menepati janjinya? Halo? Apakah Tuhan tidak menepati janjinya lewat berdoa syafaat itu? Tidak. Kita yang membuat janji Tuhan itu tidak terlaksana dalam waktu cepat. Amin. Karena kita tidak ready, kita tidak siap. Kita belum siap. Jadi pagi hari ini yuk kita siap. Hidup senangkan hati Tuhan. Dengan apa? Yang tadi saya bilang. Jangan lihat dirimu seperti dunia lihat. Lihat Tuhan seperti Tuhan melihat kamu. Ayo bawa penyembahan pada pagi hari. Cari firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 24 itu kamu pelajari. Itu kunci. Saya tutup dengan firman Tuhan. Satu firman Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kamu tahu lagu, boleh nyanyi satu lagu? Masih siap? Masih cukup ya? Tanda-tanda telah nyata tahu? Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Bisa ya bro ya? Saya baca Yakobus pasal 1 ayat 25. Firman Tuhan berkata gini, tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bahasa Inggris bilang segala perbuatan yang dilakukannya pasti akan berhasil. Amin. Yang meneliti hukum yang sempurna bukan hanya mendengar, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Yuk kita angkat pujian ini ya, tanda-tanda telah nyata. Mbak bisa pimpin. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang merawat umatnya, menguning siap untuk dituai. jiwa menanti Rantangan kita, tuailah, tuailah sekarang. Kan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Inilah suatu pernyataan yang boleh kami utarakan di hadapan-Mu, bahwa tanda-tanda zaman akan tiba dalam setiap kehidupan kami, untuk kami boleh menyiapkan diri kami. Biarlah Tuhan menilai kami akan memandang hidup kami, diri kami seperti Tuhan memandang kami. Karena kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, orang-orang yang sangat mulia. Untuk itu kami sungguh terus akan membawa hidup kami dekat dengan Tuhan. Hidup kami terus, roh kami kontak dengan Tuhan melalui persekutuan dalam hidup kami, melalui doa pribadi kami setiap pagi. Kami sungguh diberkati pagi hari ini dan boleh membawa orang-orang
yang belum percaya, datang kepada Tuhan melalui kami. Pakai kami menjadi alat-Mu, supaya di akhir zaman ini kami boleh membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Leo yang sudah menyampaikan pesan Tuhan pagi hari ini. Berkati dalam pekerjaannya, berkati dalam pelayanannya. Bila segala sesuatu yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih kami sungguh bersyukur. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom jemaat, berikut adalah sekilas info GBI Maranatha. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini Bapak Leo Budijana untuk ibadah raya yang pertama. Dan terima kasih juga untuk pelayanannya hari ini Bapak Ojak Mauli Huta Barat untuk ibadah yang kedua. Persekutuan doa dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 9 pagi hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Latihan ibadah raya yang pertama dan kedua dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 5 sore atau 6 sore waktu Indonesia Barat. Hadirilah ibadah raya yang pertama disertai dengan perjamuan kudus hari Minggu pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Dan ibadah raya yang kedua disertai dengan perjamuan kudus hari Minggu pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Jemaat bisa mendaftarkan diri kepada Ibu Nur atau grup GBI Maranatha. Kami, keluarga besar GBI Maranatha, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Andreas Saputra pada tanggal 25 September. Demikian sekilas info dari kami. Shalom, berikut adalah protokol kesehatan yang perlu diperhatikan saat akan beribadah di GBI Maranatha Salatiga. Kami menghimbau untuk segenap jemaat memastikan kondisi tubuh yang sehat atau dalam keadaan baik saat akan melaksanakan ibadah. Kami menghimbau jemaat untuk mematuhi protokol kesehatan sebelum memasuki gedung gereja, melakukan pengecekan suhu tubuh yang akan dilayani oleh pelayan. Bagi jemaat yang suhu tubuhnya lebih dari 37,3 tidak diperkenankan masuk. Kami menghimbau untuk jemaat tetap mencuci tangan, menggunakan air mengalir dan sabun, atau jemaat bisa menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Kami menghimbau jemaat untuk tetap menghindari kontak fisik seperti tidak bersalaman atau kontak fisik yang lainnya. Bagi segenap jemaat, diharapkan untuk menghindari atau tidak menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut. Jemaat diharapkan untuk tetap melakukan atau menjaga jarak minimal 1 meter. Jemaat diharapkan untuk duduk di tempat yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Bagi jemaat dalam kelompok rentan, seperti anak-anak usia lanjut yang memiliki penyakit komorbid untuk tetap beribadah di rumah. Dan bagi jemaat yang sedang sakit, bisa melaksanakan ibadah secara online di kanal YouTube GBI Maranatha Salatiga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada tambahan dari sekelas info. Ya. Petugas pelayan untuk minggu depan, nanti worship leader ada Saudara Adi Nugroho, singernya ada Saudara Asis bersama Saudari Marcella, musik Saudari Vita, Saudara Yosep, dan Saudara Rio. Multimedia Saudari Sepna, kemudian pembicara ada Bapak Pendeta Simeon Suradi. Ya. Petugas perjamuan kudus untuk ibadah raya yang pertama
ada Bapak Damerianto bersama Bapak Toto. Kemudian ibadah raya yang kedua, Bapak Budi bersama Bapak Dwi. Nah, ini kami sebagai panitia tidak jemu-jemu untuk mengumumkan inilah anggaran panitia untuk kebutuhan kita dari Natal yang ada, sehingga keperluan kita ada 13.500.000. Terima kasih untuk ada amplop yang sudah kembali, terima kasih. Kemudian hari ini nanti akan dibagikan kembali yang belum ya, yang sudah puji Tuhan mengembalikan dan mengisi lagi puji Tuhan. Tapi hari ini yang belum menerima amplop untuk Natal, nanti penerima tamu akan berdiri di samping dan bisa memintanya, saya belum gitu ya. Jangan dilihat besarnya, tapi mari kita melihat, mari kita berdoa kerinduan hati kita untuk seberapa besar kita akan mengangkatnya bersama-sama dana yang 13.500.000 ini. Ya. Ibadah anak Betel minggu, jadi besok minggu akan dimulai ibadah anak Betel. Oktober akan dimulai kembali ya, dimulai pada jam 8.30, setengah 9 sampai dengan setengah 10. Mari Bapak Ibu semuanya yang mempunyai anak-anak kecil, kita akan aktif kembali karena sekolah-sekolah sudah mulai, jadi kita akan mulai lagi, jangan khawatir. Tetap memakai protokol kesehatan, jadi walaupun sekolah minggu tetap menjaga jarak juga, jadi mereka datang, kalau tidak mencuci tangan tetap disemprot dengan hand sanitizer, jangan khawatir Bapak Ibu semuanya, anak-anak juga pada saat bersekolah minggu juga seperti kita, menjaga jarak dan tetap memakai masker. Mulai minggu depan ada sekolah minggu, sudah ya. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, bahwa kami harus bertumbuh, kami harus dewasa, bahkan Tuhan kami dapat menghasilkan buah dengan membawa saudara-saudara kami yang belum percaya kepadamu, ataupun mereka yang sudah mulai enggan untuk tidak beribadah. Kami dapat mengajaknya. Terima kasih Tuhan, berkati beliau, Bapak Budi, Bapak Leo Budijana yang sudah memberkati kami, mengingatkan kami, dan memberikan semangat buat kami semuanya untuk memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat beribadah bersama-sama, kami dapat memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya ini anugerah-Mu yang besar yang Kau berikan buat kami. Tuhan juga akan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami, berikan kesehatan buat mereka. Terima kasih Tuhan untuk vaksin yang Tuhan berikan lewat pemerintahan yang ada, agar kami sehat dan kami pun tidak akan pernah lupa untuk kami tetap menjaga kesehatan kami, untuk kami menjaga keluarga kami, dan kami tetap berdoa buat kota kami tinggal, tempat kami berada Tuhan. Engkau memberkati dan Engkau terus juga menolong pemerintahan yang ada untuk terus mengusahakan vaksin buat anak-anak yang mereka bersekolah kembali, agar semua rencana ini berhasil dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada dalam kota kami tinggal Tuhan, di mana tempat kami ada Tuhan juga akan memberkati, dan kami rindu Tuhan. Berkati kota kami, berkati pemerintahan, Bapak Wali Kota, semua yang bekerja Tuhan, memberikan hati yang takut akan Engkau, hati yang lurus. Tuhan juga memberkati kota kami, berkati BKGS, juga memberkati Tuhan. Kami rindu bahwa setiap orang-orang yang ada di sekitar kami yang tinggal di Salatiga, mereka juga akan percaya kepadamu. Engkau memberikan hujan kesehatan, juga memberikan hujan keselamatan buat tempat kami tinggal. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami, berkati perpuluhan kami, karena semuanya berkat yang daripada Engkau. Berkati Bapak Andreas yang berulang tahun, Tuhan akan memberikan kesehatan, Tuhan memberkati juga pekerjaannya. Berkati saudara-saudara kami yang pada saat ini kurang sehat, Tuhan akan menjamah, berikan kekuatan. Bahkan yang sudah sepuh pun Tuhan akan memberikan jamahan, memberikan penghiburan buat Ibu In, Bu Naomi, juga ibu-ibu yang lainnya. Tuhan akan memberkati mereka semuanya, Tuhan memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Pada akhirnya Bapa di surga, mohon kedangan tangan-Mu atas seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini.
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pulanglah terimalah berkat anugerah, damai dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus atas kehidupan keluargamu, hidup kamu, sekolah kuliahmu, sehingga engkau menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Segala pekerjaanmu dibuat Tuhan berhasil dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.